Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Ngopi 2023 kepada Saudari Hidayatul Safiti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yaitu Bapak Dr. Haji Agus Ramadan STMSI, yang saya hormati Pembina UKM FT Penalaran Bapak Muhammad Syafi'i STMSI, yang saya hormati Gubernur Fakultas Pertanian Saudara Imam Syafi'i, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Saudari Yuli Quratul binti Aini, yang saya hormati pula Saudara Muhammad Ikramul Afif selaku Ketua Umum UKM FT Penalaran periode 2023, yang saya hormati Saudara Musyafa selaku pemateri, serta seluruh panitia dan peserta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam acara Ngopi Penalaran 2023 dengan tema menggerakkan generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam menulis karya tulis ilmiah guna mewujudkan jiwa berkarakter. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku panitia pelaksana melaporkan kegiatan Ngopi Penalaran 2023. Ngolah pikiran ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2023 sampai 20 Mei 2023 yang akan dilaksanakan tiap 2 minggu sekali, yang ditempatkan di Zoom Meeting dan RKBI, dengan pemateri yaitu Saudara Musyafa, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang, dibagi menjadi 11 tim, dan jumlah panitia 27 orang. Harapannya, semoga dengan adanya kajian karya tulis ilmiah ini dapat memberikan dorongan dan perubahan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mampu membawa nama baik fakultas maupun universitas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta atas kesediaannya untuk menghadiri dan mengikuti acara ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara keempat yaitu adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum UKM FP Penalaran 2023 kepada Saudara M. Ikramul Afif, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak kita semua, Bapak Dr. Haji Agus Ramadan, SPMSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, yang kami takdimi juga Bapak Muhammad Syafi'i, selaku Pembina UKM FP Penalaran, yang pagi hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati juga Pak Gubernur, Kak Imam Syafi'i, dan juga yang saya hormati juga Ketua DPM FP, Mbak Aini. Dan yang saya cintai dan saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh panitia acara Ngopi 2023 pada pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah diberikan kemudahan sehingga acara pada hari ini diberikan kelancaran. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman rahmah, yakni adilul Islam wal iman. Tidak banyak yang mau saya ucapkan dan mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh badan kelengkapan Fakultas Pertanian yang udah mau membantu teman-teman dari Penalaran meramaikan acara ngopi pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian ini bisa bersinergi untuk meraih prestasi, terutama di Fakultas Pertanian. Biar nanti Fakultas Pertanian itu gak hanya memiliki singkatan FP Fakultas Pertanian, tapi Fakultas Prestasi. Harapannya saya seperti itu, dan juga tidak hanya di Ngopi ini ada 5 pertemuan. Jadinya di pertemuan kali ini ada 11 tim tadi yang daftar. Saya harapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti ada peningkatan di teman-teman pertanian yang ikut acara ngopi pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Ketua Umum BEM Fakultas Pertanian periode 2002-2003 kepada Saudara Imam Syafi'i, kami persilahkan. Sebelumnya yang terhormat kepada pembina UKM FP Penalaran dan yang terhormat kepada Bu Ketua Umum DPM yang hadir pada kegiatan kali ini, serta yang terhormat kepada Ketua Umum UKM FP Penalaran.
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada hari ini sehingga dapat menjalankan acara ngopi ngobrol pintar yang diadakan UKM FP Penalaran. Kedua kalinya salawat serta salam tetap saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke jalan yang benar yaitu dinul Islam wal iman. Mungkin tak banyak yang disampaikan oleh saya selaku Gubernur BEM Fakultas Pertanian. Acara agenda kali ini merupakan agenda yang sangat baik, di mana ini merupakan agenda untuk melatih teman-teman Fakultas Pertanian dalam bidang soft skill penalaran dalam bidang-bidang karya tulis ilmiah. Saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan prestasi-prestasi lebih seperti yang diharapkan oleh Ketua Umum UKM FP Penalaran ini, yaitu kita tidak hanya terkenal dari Fakultas Pertanian, tapi mungkin itu menjadi fakultas prestasi, di mana semua prestasi-prestasi yang ada di Fakultas Pertanian bisa diraih oleh yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini bisa diraih oleh pertanian. Dan juga ini menjadi awal dari teman-teman semua Fakultas Pertanian untuk mengasah teman-teman di bidang karya tulis dan juga di bidang-bidang yang lainnya di UKM FP Penalaran melalui ngobrol pintar ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan ke depannya kita dapat menambah prestasi-prestasi yang ada di Fakultas Pertanian dan juga mungkin prestasi-prestasi baru di tingkat internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang terakhir, yakni dari Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, sekaligus membuka acara ngopi 2023. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Ramadan, kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Tapi sebelumnya, ini video saya sama host ini di blog, jadi saya tidak bisa. Sudah bisa deh. Baik, kalau gitu. Terima kasih, host. Ya. Jadi dari tadi saya sudah mikir, wah ini video saya di blog sama host. Baik, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DPM Fakultas Pertanian, yang terhormat Gubernur BEM Fakultas Pertanian, kemudian yang terhormat Ketua UKM Penalaran, Mas Apip, dan semua panitia acara ngopi 2023 ini. Dan yang paling juga saya hargai di sini juga semua peserta yang hadir pada acara ngopi tahun 2023. Tidak banyak acara-acara yang sebenarnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mengacu langsung atau mengarah langsung atau membidik langsung ke prestasi, baik itu prestasi akademik dan non-akademik. Selama ini kita untuk kegiatan-kegiatan ini kesulitan untuk membuat atau mendukung atau kemudian merancang kegiatan yang langsung mengarah bagaimana nantinya prestasi mahasiswa di Fakultas Pertanian ini bisa kemudian nantinya bisa kita tingkatkan. Tidak ada, bukan tidak ada, mohon maaf, tidak banyak seperti itu. Nah, kegiatan ngopi ini merupakan sebuah kegiatan yang langsung di sini mengarah bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswa, utamanya ini yang prestasi akademik seperti ini. Salut dan bangga saya buat Penalaran karena sudah bisa merancang kegiatan yang nantinya outcome-nya itu berupa mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian yang sudah siap di sini, untuk mengikuti kompetisi baik itu nasional dan internasional. Banyak harapan juga bagi peserta yang ada di sini, kan?
acara ini acara yang sebenarnya sudah besar, seperti itu, dirancang untuk besar, cuma dan ini sudah banyak didukung, banyak direkomendasikan oleh korprodi yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bahwasanya ini tidak di luar apa yang sudah direncanakan, diprogramkan oleh prodi-prodi. Kami semua di Fakultas Pertanian ini bersinergi ya kan, untuk mencapai prestasi mahasiswa. Di reminder TikTok yang sudah dibuat oleh penalaran itu menunjukkan bahasanya dari 5 korprodi di Fakultas Pertanian ini sangat mendukung kegiatan ini. Dan kalau dilihat di sini masih 35 peserta. Jadi tolong panitia ya kan, dibuatkan link absennya dan ini direkam ya. Jadi tiap pertambahan ini bisa terdeteksi dengan baik. Ini juga nanti sebagai bagian dari evaluasi kami terkait dengan minat dari mahasiswa Fakultas Pertanian untuk kita ajak bersama berprestasi. Acara ini nantinya akan diisi oleh salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian yang luar biasa pencapaiannya di tahun 2022 dan di tahun ini ya kan, pemateri yang akan menemani Anda untuk berbagi pengalaman, berbagi tips dan triks ya kan. Ini harapannya bisa menularkan, bisa kemudian memotivasi dari semua peserta yang ada di sini untuk mengikuti jejak yang sudah dibuat oleh saudara pemateri nantinya. Harapan kami di tahun 2023 ini kita bisa meningkatkan, menimpali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Mas Ketua Penalaran dan BEM Fakultas Pertanian. Tidak ada kata lagi selain kita tingkatkan prestasi mahasiswa yang ada Fakultas Pertanian. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan sangat menunggu hasilnya. Dan jangan lupa ya kan, kebiasaan di Fakultas Pertanian ya, ini kalau sudah ada acara selesai. Harapannya tidak. Di sini ada semacam kerja yang atau pengawasan, bukan pengawasan sebenarnya, ikhtiar yang berkelanjutan. Jadi habis kegiatan ini terbentuk kelompok, ya kan? Kemudian kelompok-kelompoknya secara terus-menerus dan secara kontinu ini selalu ngumpul. Untuk apa? Untuk nantinya menghasilkan karya-karya yang sekiranya bisa untuk kita ikut kompetisikan. Ada penalaran yang akan menjadi wadah. Di sini harapannya penalaran bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa Fakultas Pertanian yang memiliki minat seperti itu. Karena UKM penalaran bukan hanya untuk anggota penalaran, tapi ini untuk semua mahasiswa Fakultas Pertanian. Itu harapannya. Sehingga kemudian penalaran bisa mewadahi dan bisa mendukung apa yang menjadi harapan kita semua di Fakultas Pertanian. Nah, luar biasa tadi Mas Apip membuat analogi di situ, ya kan, untuk FP bukan hanya Fakultas Pertanian, tapi Fakultas Prestasi. Nah, ini mungkin yang kita bisa dengungkan terus, masanya, nah kan, Fakultas Pertanian, ini Fakultas Prestasi di UTM, dan harapannya ini menjadi institusional branding yang melekat di Fakultas Pertanian. Itu harapan kita ke depan, dan nantinya ini juga menjadi nilai jual kita keluar, nilai jual mahasiswa yang akan menjadi alumni, dan nilai jual bagi institusi pastinya. Sukses buat panitia yang sudah melaksanakan agenda kegiatan ini, dan harapannya ini terdokumentasi dengan baik, Mas, Mbak. Ya. Jadi kami nantinya akan meminta kepada panitia kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ini, dan harapannya akan terus dipantau. Bukan kemudian kegiatan ini selesai. Enggak. Kemudian dirancang agar tiap-tiap kelompok di sini sudah mulai nantinya, sudah menggendakan kita mau kemana, kita mau ikut lomba kemana. Fakultas Pertanian bidang kemahasiswaan
ini sudah menganggarkan dana apresiasi prestasi. Dana prestasi bagi mahasiswa. Tahun kemarin kita sudah menyampaikan meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tahun kemarin. Silahkan gunakan dana kemahasiswaan, utamanya yang untuk dana apresiasi prestasi bagi mahasiswa. Kita, ya kan, sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk berkecil hati kemudian merasa minder bahwa kita tidak bisa. Kita bisa seperti yang di luar. Sudah dibuktikan tahun 2022, ya kan, banyak sekali rekan-rekan Anda yang sudah bisa menorehkan prestasi, membawa nama baik Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura, di kancah nasional, dan alhamdulillah kemarin kita bisa masuk di kancah internasional. Ini harus diulang. Supaya apa? Ini menjadi budaya, menjadi tradisi bahwasanya Fakultas Pertanian tiap tahun selalu prestasi yang dicapai selalu meningkat, dan prestasi yang dicapai ini merupakan harga mati bagi semua pengurus Ormawa di Fakultas Pertanian. Harapannya seperti itu, ya kan? Jadi tolong budayakan kegiatan selesai ini, tapi masih ada di sini target-target yang harus dicapai. Harus ada terbentuk kelompok yang selalu kemudian berikhtiar untuk kegiatan-kegiatan, sehingga kemudian di akhir tahun kita akan bisa mengevaluasi seberapa efektif dari kegiatan ini, dilihat dari seberapa besar kelompok yang terbentuk, dan dari kelompok yang terbentuk di situ seberapa besar mahasiswa yang ikut berkompetisi dan meraih prestasi nasional dan internasional. Itu yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Jadi bukan zamannya lagi sekarang Ormawa di Fakultas Pertanian kegiatan selesai kemudian selesai. Tidak. Harus ada evaluasi dan harus ada upaya pembenahan. Karena apa? Ya kan? Organisasi yang baik ini harus ada perencanaan, kemudian bagaimana melaksanakan, dan harus ada evaluasi. Itu yang kunci sederhana kalau kita menjalankan sebuah organisasi. Sederhana sekali, tapi itu butuh komitmen, butuh ikhtiar yang rutin dari kita semua. Nah, harapan saya Ormawa Fakultas Pertanian bisa membuat, ya kan, tadi, ya kan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi sebagai budaya, sebagai tradisi di Ormawa Fakultas Pertanian. Sukses buat acara ini, sukses buat semuanya, buat anggota yang hadir di sini, dan jangan lupa pesan saya, ya, ini di data tadi 35 dengan 32, dan harapannya pertambahannya tidak kemudian karena ada tekanan, tapi karena di sini kesadaran bahwasanya semua harus berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ngopi ngolah pikiran UKM Penalaran tahun 2023 dengan ini dibuka. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Rangga Wahyuwardana. Kepada Saudara Rangga Wahyuwardana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pembukaan Ngopi 2023 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar pagi ini? Udah sarapan? Puasa. Lagi puasa ya? Puasa, Kak. Ya, alhamdulillah. Meskipun puasa mestinya harus tetap semangat ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Ngopi Penalaran 2023. Selamat datang pula kepada pemateri kita yang hebat, yaitu Kak Musyafa, yang telah berkenan hadir di acara Ngopi pada pagi hari ini. Bersama saya, Bunga Aulia Ramadhani, mahasiswi agribisnis Angkatan 2021, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum sih ngopi itu apa? Yang tahu boleh dong on mic.
Mungkin teman-teman pada belum tahu ya, ngopi itu apa. Ya, jadi ngopi di sini adalah singkatan dari ngolah pikiran, di mana event ini dibuat oleh teman-teman UKM FB Penalaran. Dan event ini ya, jadi event ngopi ini berisi kegiatan di mana kita akan sharing, berbagi ilmu bersama mengenai kepenulisan. Namun tidak hanya itu, nanti teman-teman juga akan dilatih untuk menulis karya ilmiah yang baik, mulai dari mendapatkan ide yang menarik, menuangkan ide tersebut dalam tulisan, sampai dengan melaporkan ide tersebut ke dalam tulisan. Nah, ngopi di sini mengusung tema yaitu menggerakkan generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam menulis karya tulis ilmiah guna mewujudkan jiwa berkarakter. Semoga setelah diadakannya acara ngopi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Sebelumnya ngopi di sini juga punya jargon loh teman-teman. Jadi kalau saya bilang ngopi penalaran 2023, nanti kalian semua jawabnya be smart, be confident, be excellent. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Ya, mungkin bisa dicoba bersama-sama ya. Teman-teman bisa on cam dan on mic. Ngopi penalaran 2023. Be smart, be confident, be excellent. Kayaknya kurang semangat di teman-teman. Boleh dicoba sekali lagi ya. Ngopi penalaran 2023. Be smart, Be confident, be excellent. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang apa? Membahas mengenai LKTI, Kak. Ya, alhamdulillah ada yang tahu. Ya, jadi benar sekali Membahas pagi ini kamus, kita Kak. akan belajar tentang pengenalan karya tulis ilmiah dan juga nanti ada tips and trick mendapatkan ide yang menarik. Di mana materi ini nanti akan disampaikan oleh pemateri yang sudah ahli dan juga banyak prestasi di bidang kepenulisan. Ini pas banget untuk teman-teman yang ingin memperdalam dan mau belajar di bidang kepenulisan. Nanti jangan lupa disimak dan juga bila perlu dicatat ya poin-poinnya. Baik, karena pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan akhir-akhir ini itu apa Kak? Sibukannya banyak nggak sibuknya, banyak kosongnya. Ini tadi Kakak berangkat dari... Iya, dari rumah langsung ke sini. Hebat banget ya teman-teman, di sela-sela kesibukan, juga hari puasa juga kan, tapi Kak Musyafa ini tetap menyempatkan hadir untuk memberikan materi dan bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Nah, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama Musyafa, tempat tanggal lahir Rembang 11 September tahun 2000. Alamat Desa Bajinggojo RT 14 RW 04 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Keterampilan perencanaan bisnis, analisis SWOT, analisis pemasaran, inovator ide, kreator KTI, bisnis plan dan IC. Pendidikan SD Negeri 2 Bajingjowo Rembang tahun 2006 sampai 2012, SMP Negeri 1 Sarang, Rembang tahun 2012 sampai 2015, SMA Negeri 1 Kerangan, Rembang tahun 2015 sampai 2018,
Universitas Sunojoyo Madura S1 Agribisnis, Bangkalan 2019 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, anggota bidang logistik olahraga UKM F Forgasta, Bangkalan 2019 sampai 2020. Anggota Komisi 1 Legislasi DPM Fakultas Pertanian, Bangkalan 2020 sampai 2021. Anggota PSDM Pengembangan FOSMA Forum Silaturahmi Mahasiswa Bangkalan 2020 sampai 2021. Sekretaris 2 Pengurus Harian DPM KM Universitas Bangkalan 2021 sampai sekarang. Pengalaman kerja dan magang Operator Sewing PT Apparel One Indonesia, Semarang, Indonesia, September 2018 sampai Desember 2018. Manajer Lapang Agroedukasi Caping Merapi, Yogyakarta, Indonesia, Januari 2002, Februari 2002. Penghargaan dan prestasi, juara 3 Asia International Innovation Exhibition, tingkat internasional Connecting Asia, Kuala Lumpur tahun 2022. Juara 1 Pancasakti Scientific Competition UPS Tegal tahun 2021, juara 1 LKTIN tingkat nasional BEM FST UMSIDA tahun 2021, dan masih banyak yang lainnya. Wah, banyak sekali ya teman-teman pengalaman dan prestasi dari Kak Musyafa ini. Semoga dari pengalaman dan prestasi Kak Musyafa kita dapat lebih termotivasi dalam berkarya dan juga untuk mencetak prestasi. Baiklah, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, di sini saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya dan juga siapkan jaringan yang baik ya. Jangan lupa disimak dengan baik dan dicatat materinya. Baiklah, untuk sesi pemaparan materi, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri. Kepada Pak Kak Musyafa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Sehat Kak Mus. Sehat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musyafa dari Agribisnis 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait gimana sih caranya berprestasi hingga sampai ke luar negeri melalui tulisan. Next. Next. Nah, lalu yang pertama apa sih yang akan kita bicarakan pada kali ini? Yang pertama, pentingnya nasional dan international experience. Yang kedua, tips lolos KTI dan esai. Kemudian pengalaman dan motivasi hingga ke luar negeri, pencarian event KTI, dan yang terakhir yaitu pengenalan terkait KTI. Next. Yang pertama yaitu pentingnya nasional dan international experience. Next. Nah, ada 4 menurut saya sendiri mengapa kita harus memiliki pengalaman nasional, baik nasional maupun internasional. Yang pertama, break your limit, di mana kita harus mencapai batasan kita masing-masing, di mana kita harus mencoba hal yang baru. Yang kedua, mengembangkan karir profesional. Yang ketiga yaitu relasi luas, karena kita akan mengenal dari berbagai mahasiswa yang ada di Indonesia, bahkan di luar negara. Nah, yang terakhir yaitu siapa tahu jodoh kamu beda kampus atau bahkan beda benua. Selanjutnya yaitu event nasional dan internasional. Next. Nah, untuk jenis-jenis event nasional dan internasional itu sendiri, yang pertama volunteer, di mana kita bisa mengikuti kegiatan volunteer ini, entah itu terkait kerelawaan, kemudian pengabdian, pengajaran, hingga menjadi kakak asuh. Yang selanjutnya yaitu International Conference atau Summit, di mana berupa kegiatan pertemuan ilmiah, tahunan, konferensi tingkat tinggi.
Yang selanjutnya yaitu studi exchange atau summer program, di mana pengalaman ini kita akan belajar ke luar negeri. Studi exchange memiliki jangka waktu 1 sampai 2 semester, sedangkan summer program ini relatif singkat. Yang selanjutnya yaitu kompetisi, di mana terdapat KTI, SI International Paper Competition, Business Plan, dan Invention atau Exhibition. Yang terakhir yaitu magang, di mana magang ini meliputi praktek, pengalaman kerja, umumnya terdapat kerjasama dengan kampus. Next. Selanjutnya yaitu kompetisi nasional itu sendiri yang dapat kita ikuti, yaitu meliputi esai, KTI, PKM, dan juga BP atau Business Plan, di mana esai itu sendiri merupakan gagasan. Kemudian KTI itu sudah ada konsep dari penerapan itu sendiri. Kemudian PKM itu suatu program yang diadakan oleh Dikti, dan yang terakhir yaitu BP atau perencanaan business plan. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait susunan dari karya tulis ilmiah. Dimulai dari bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Bab 4 itu sendiri yaitu pembahasan di mana hasil penemuan dan pengembangan dari adanya ide tersebut. Next. Nah, gimana sih cara kita menemukan ide kreatif itu sendiri? Yang pertama, rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan 5W 1H agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis sehingga menulis menjadi mudah. Yang kedua yaitu memicu ide dapat di mana-mana. Dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Nah, ketika kita menemukan ide kreatif itu bisa dari kapan aja dan di mana saja. Next. Selanjutnya yaitu sumber ide. Sumber ide itu sendiri berasal dari browsing internet bisa, pengalaman bisa, pengamatan bisa, bacaan laporan hasil penelitian bisa, dan yang terakhir yaitu seminar atau diskusi. Next. Lalu, ketika kalian telah mengetahui hal tersebut, siapkah kalian menulis? Next. Yang selanjutnya yaitu strategi tembus nasional, di mana ketika kita akan mengikuti perlombaan itu kan pasti kita akan mengikuti entah itu diadakan oleh kampus lain atau bahkan organisasi atau lembaga lain. Di mana yang pertama yaitu tertib, pahami keinginan dari penyelenggara, penulisan sesuai dengan buku panduan. Yang paling penting itu yaitu kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh buku panduan tersebut. Yang kedua yaitu gagasan terbaru, belum ada atau adanya inovasi. Jika gagasan itu sudah ada di Google, maka kemungkinan untuk dilirik juri itu akan sedikit. Yang ketiga yaitu peluang. Pilih lomba yang cermat untuk peluang menang. Karena kita harus memilih dan memilah apakah lomba ini sesuai dengan basic kita atau enggak. Dan selanjutnya yaitu mengangkat masalah kekinian dan know-how. Selanjutnya yaitu menarik untuk dibaca, di mana gaya penulisannya harus baku dan juga untuk yang terakhir dan yang paling penting yaitu tim yang solid, di mana teman yang berprogres itu juga menentukan terkait suksesnya dari tim yang telah dijalankan itu. Next. Lalu terapkan tips tersebut, tunggu hasilnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait sedikit untuk lomba internasional, di mana bisa dari Google, Facebook, dan juga Instagram. Next. Nah, dan berikut ini adalah salah satu contoh pameran internasional yang diadakan oleh beberapa negara. Dan di sini ada Saman University, di mana perlombaan nasional dan internasional tentu jauh berbeda. Kalau nasional itu kita akan mempresentasikan di atas panggung, kalau internasional itu kita akan membuat suatu bazar di mana nantinya kita akan menjelaskan terkait bisnis kita ataupun ide yang kita miliki. Next. Nah, dan berikut ini adalah salah satu perlombaan yang pernah saya ikuti di Malaysia kemarin. Next. Nah, salah satu perlombaan yaitu di Malaysia ada INEC, kemudian Next. Kemudian di Korea ada Seoul International Invention Fair atau SIIV.
Selanjutnya yaitu di Polandia ada IWIS. Next. Selanjutnya yaitu pengalaman dan motivasi hingga ke luar negeri. Next. Nah, motivasi saya untuk ke luar negeri yaitu berkarya untuk dunia, di mana karya kita harus dapat diakui oleh dunia, sehingga kita akan dapat melakukan entah itu conference ataupun mengikuti kompetisi di dunia internasional. Next. Lalu kapan kita mulai berprestasi? Next. Hampir sejak PAUD itu perlu, bos. Anda. Next. Nah, dari semua pencapaian yang pernah saya ikuti pun, ini adalah pertama kali ketika saya mengikuti perlombaan. Lomba itu berawal dari work from home, di mana ketika adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 itu, saya mencoba untuk memulai dunia baru, di mana ketika saya mengalami kegabutan di rumah, saya ingin mencoba hal-hal baru, di mana saya belajar sendiri, otodidak, untuk terkait kepenulisan itu sendiri, seperti apa sih esai, KTI, dan juga bisnis plan itu sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa memenangkan hal tersebut. Nah, berikut ini adalah karena suatu pencapaian itu berasal dari proses yang relatif panjang. Kita akan mengalami kegagalan terus-menerus. Dan berikut ini adalah contohnya, di mana pernah mengikuti awalnya hanya sebagai peserta karena tidak lolos final, namun saya terus bangkit, belajar lagi, dan coba lagi sampai saya bisa. Next. Kemudian kerinduan mendapatkan award dan naik ke atas panggung. Salah satu kedua ini adalah yang pertama perlombaan di Universitas Padjadjaran di Bandung, dan yang kedua yaitu di Telkom University Bandung. Next. Dan berikut ini adalah salah satu contoh presentasi saya ketika di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan di Universitas Udayana pada tahun 2022 kemarin. Nah, selain saya mengikuti perlombaan, saya juga pernah menjadi mentor di Institut Pertanian Bogor, di mana yaitu New Propelan, di mana menggagas mentoring meroket, di mana saya mengajarkan yaitu bisnis plan, di mana dari mentor itu sendiri berasal dari Universitas Jember, kemudian IPB itu sendiri, bahkan saya dapat mengenal mereka-mereka melalui kegiatan mentoring ini. Lalu, gimana sih kalian dapat masuk ke dalam berita dan juga Instagram kampus? Maka ikutilah lomba, teman-teman. Next. Mendapatkan lebih dari 45 prestasi dan penghargaan. Next. Lalu, kegiatan apa sih yang wajib diikuti oleh mahasiswa? Yang pertama, kegiatan pengembangan prestasi meliputi esai, KTI, debat, bisnis plan, dan lain. Kemudian kegiatan penambangan penghargaan yaitu conference, summit, expo, atau pameran karya. Yang selanjutnya yaitu kewirausahaan dimulai dari PKMK, PMW, atau KBMI. Yang selanjutnya yaitu rekognisi, di mana menjadi pelatih, juri, wasit, pembicara, presenter, pemakala, MC, dan juga moderator. Selanjutnya yaitu kegiatan kepemudaan atau kerelawaan, yaitu volunteer digital marketing, lingkungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan selanjutnya yaitu organisasi, di mana kita dapat mengikuti BEM, senat mahasiswa, OKM, dan organisasi sosial lainnya. Yang terakhir yaitu hasil karya, di mana hasil karya ini dapat dipublikasikan, kemudian memiliki hak paten, kemudian temuan inovasi lainnya. Next. Nah, dan yang terakhir dari saya sendiri, terkadang kita berpikir untuk mencapai target yang besar, maka harus menempuh jalan yang sulit serta melakukan hal yang besar agar layak mencapainya. Namun, kenapa harus mengambil jalan yang sulit? Karena mencapai yang besar hanya membutuhkan keberanian. Berani mengaku bahwa kita harus belajar dengan orang yang lebih berpengalaman, dan berani untuk belajar dari setiap kesalahan tanpa rasa malu. Next. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Kak Mustafa yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 30 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand.
Indriani, Agroekoteknologi. Mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 22. Izin bertanya, kan dalam kepenulisan itu kan butuh waktu yang lama, serta butuh berpikir yang cukup keras. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa malas untuk melanjutkan kepenulisan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah ini ditanggung dulu atau langsung di? Jawab dulu nggak, Mas? Baik. Nah, terima kasih Driani atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Untuk terkait kepenulisan karya tulis ilmiah itu sendiri sebenarnya nggak membutuhkan waktu yang lama sih. Bahkan paling lama itu 1 sampai 2 bulan. Ketika kita mengikuti perlombaan dan itu kita laksanakan dengan tim, maka kita dapat membagi tugas dari setiap masing-masing tim itu. Bahkan bisa sampai 1 minggu dan 2 minggu lamanya untuk mengerjakan ide tersebut. Namun perlu diketahui bahwa yang paling lama itu kita akan menemukan suatu ide. Nah, menemukan suatu ide itu bukan langsung kita dapat menemukan. Kita harus memikir bagaimana kita dapat menemukan itu terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Apakah ide tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ataupun hanya untuk mencapai keuntungan atau profit semata. Nah, untuk terkait mengatasi rasa malas itu sendiri, satu sih, Semboyanku, kita harus menjadi pembeda daripada yang lainnya. Karena mahasiswa kan pasti kuliah, kemudian mengikuti organisasi dan sebagainya. Kita harus menjadi hal pembeda daripada teman-teman yang lain. Misalnya kita mengikuti perlombaan dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus lainnya. Karena dunia di dalam kampus itu dunia di luar kampus itu lebih indah daripada di dalam kampus. Kita dapat mengeksplor di mana ke universitas yang lainnya, bahkan kita dapat pergi melalui tulisan kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Indriani, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk Nila, mungkin bisa langsung on mic. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Aprianasari dari Prodi TIP. Di sini saya izin bertanya. Di situ tadi dijelaskan oleh Kak Musyafa bagaimana sih tips and trick agar itu LKTI kita itu bisa menang secara nasional maupun internasional. Di situ salah satu tipsnya itu harus cermat dalam memilih lomba untuk memperbesar peluang menang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara memilih lomba yang cermat itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Musyafa langsung jawab. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Nila. Izinkan saya menjawab. Nah, untuk terkait tips dan trik agar menang di perlombaan itu, nah, ini berdasarkan di kasus dari kamu sendiri ya, bahwa nilai tinggi sendiri kan berasal dari program studi TIP. Nah, usahakan mencari perlombaan itu yang ada terkait agro kompleks, entah itu dunia pertanian atau teknologi dari pertanian itu sendiri. Entah itu membuat suatu produk yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, ataupun menciptakan suatu produk yang belum ada sebelumnya, sehingga nantinya produk ini dapat bermanfaat dan entah itu untuk sebagai penggagas dari SDGs ataupun Indonesia Emas itu sendiri. Namun, misalnya nilai ini sendiri ketika mengikuti perlombaan, namun mengambil lomba yang bertema entah itu terkait pendidikan. Maka untuk terkait peluang menang itu sendiri sangat kecil. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kalian semua ini belajar di luar dari basic kalian sendiri. Entah itu misal kita berasal dari pertanian, kita belajar terkait pendidikan, entah itu teknik dan juga terkait ekonomi dan bisnis itu sendiri, maka kita bisa melakukannya. Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya, apakah ada tanggapan?
Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Di sini ada yang bertanya melalui chat. Mau tanya, Kak, untuk cara mencari ide menurut Kakak dan cara presentasi yang efektif menurut Kakak gimana? Nah, selanjutnya yaitu cara mencari ide itu seperti apa sih? Nah, pertama itu kita harus menemukan lomba terlebih dahulu. Ketika kita sudah menemukan lomba, kita cermati terkait tema yang ada di perlombaan tersebut. Terus kita mulai memikirkan apa ide yang akan kita angkat. Di mana sebelum kita memikirkan ide yang kita angkat, kita harus memilih subtema apa yang akan kita ambil, entah itu teknologi, pendidikan ataupun pertanian dan juga ekonomi dan bisnis ataupun sosial budaya. Ketika kita sudah menentukan itu semua, kita dapat menemukan suatu ide itu sendiri, di mana kita dapat menemukan entah itu misalnya terdapat permasalahan ketika kita sedang membuka TikTok ataupun Instagram, kita memikirkan suatu ide terkait mengatasi permasalahan tersebut. Itu dapat menjadi acuan di mana kita dapat menemukan suatu ide itu tersendiri. Karena mencari ide itu dapat di mana saja dan kapan saja sesuai otak kita bekerja. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Zaki. Apakah bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya yaitu belum dijawab untuk terkait presentasi yang efektif itu seperti apa sih? Nah, awal mula saya mengikuti perlombaan itu yang pertama untuk terkait presentasi saya menggunakan teknik yang biasa. Kemudian saya mulai mengetahui alur dan juga analisis terkait presentasi itu sendiri. Untuk presentasi yang baik itu yang pertama suara kita harus lantang, kemudian kita harus tegas, dan yang pertama kita harus menarik juri untuk opening dari presentasi itu. Entah itu kita nyanyi atau mengasih kata-kata motivasi untuk terkait presentasi yang akan kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya tanyakan kembali untuk Zaki, apakah ada yang ditanyakan kembali? Iya, Kak. Ya, baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya ada yang raise hand lagi. Untuk Saudari Firdausi, mungkin bisa langsung on mic. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, Kak Musyafa. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi Kak Musyafa karena Kak Musyafa ini merupakan salah satu partner saya dalam membimbing LKTI sekaligus suhu saya. Oke, pertanyaan hari ini untuk Kak Musyafa, bagaimana sih Kak ketika kita sudah menemukan ide, sudah menemukan titik masalah, akan tetapi ketika dituangkan dalam tulisan itu masih rasanya ibaratkan ngambang gitu Kak. Masih belum ada titik jelasnya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Kak Musyafa bisa langsung dijawab. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Firdausi. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Firdaus. Nah, terkait misalnya kita sudah menemukan suatu ide, kita terus akan menuangkan ke dalam paper itu. Namun kita masih ngambang untuk terkait tulisan apa sih yang ada di dalamnya tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita menemukan suatu ide itu tidak serta-merta kita hanya menjelaskan terkait ide tersebut. Kita harus benar-benar menggali lebih dalam terkait ide yang kita miliki. Misalnya kita membahas terkait entah itu permasalahan pertanian di Madura ataupun permasalahan pertanian di luar ataupun entah itu terkait pendidikan dan juga lingkungan ataupun energi terbarukan itu sendiri. Nah, untuk terkait di dalam papernya itu sendiri, dalam pembahasan itu perlu adanya yang pertama, perlu dicatat untuk terkait pembahasan itu yang pertama bahwa kita harus menjelaskan terkait konsep umum atau gambaran umum dari ide kita itu sendiri. Di mana kita harus menjelaskan, misalnya kita membuat ide semacam jembatan yang terbuat dari sampah yang bisa digunakan untuk membangkit listrik juga. Terus kita jelaskan ide ini merupakan bla 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 bla. Kemudian untuk mengatasi permasalahan apa. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus menjelaskan terkait langkah implementasi dalam mewujudkan jembatan tersebut. Di mana langkah implementasi ini kita harus mengajak kerjasama dari pihak-pihak stakeholder, meliputi dari beberapa lembaga pemerintah ataupun lembaga pihak-pihak swasta. Selanjutnya yaitu sistem kerja. Kita harus menjelaskan terkait jembatan ini itu sistem kerjanya seperti apa sehingga dapat
menciptakan suatu energi listrik dari adanya jembatan ini. Kita harus menjelaskan terkait hal tersebut di dalam paper kita. Yang terakhir yaitu apa sih dampak yang dapat diberikan dari adanya jembatan ini terhadap masyarakat sekitar. Misalnya kita di dalam paper itu tidak menjelaskan terkait dampak dari adanya jembatan itu, maka kemungkinan untuk dilirik juri itu akan minim. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari Saudari Firdausi, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak Mus. Ketika berbicara stakeholder itu, kita kan menuangkan dalam tulisan di LKTI. Nah, sebelumnya itu apakah kita sudah berjanji gitu loh, berjanjian dulu gitu loh Kak sama stakeholdernya itu, baru kita tuang ke tulisan, atau kita buat papernya dulu? Ini untuk pertama kita harus menuangkannya ke paper dulu, karena tujuan dari adanya lomba-lomba ini kan karya tulis ilmiah. Nanti jika misalnya benar-benar bahwa paper ini benar-benar berdampak baik untuk implementasi jangka panjang, maka kita dapat menembusi dari pihak-pihak lembaga tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Mus atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Zahra Najma. Mungkin bisa... Izin apabila, terima kasih. Zahra, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara. Nah, untuk terkait gimana sih cara menemukan tim yang baik, dan misalnya kita udah terlanjur menemukan, gimana sih kita harus memaksimalkan agar bekerja secara maksimal. Nah, yang pertama ketika kita mengajak lomba orang tersebut, kita harus memastikan, kita harus menanyakan kontribusi, apakah benar-benar orang ini mau berkontribusi dalam suatu tim ini. Jika dia merasa sanggup, maka kita dapat merekrut mereka. Namun kita harus mengamati terlebih dahulu, kalian memilih orang tersebut itu karena apa, harus ada alasan. Misalnya dia pintar dalam menganalisis ini, kemudian dia pintar dalam mendesain ini, kemudian dia pintar dalam hal presentasi. Itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita memilih orang tersebut menjadi tim kita, seperti itu. Nah, jika misalnya kita sudah terlanjur membuat tim, misalnya kita terlanjur membuat tim dengan orang yang salah, kita harus benar-benar merangkul mereka, kita harus benar-benar mengajari mereka, kemudian kita sama-sama bergerak bersama-sama, karena pencapaian suatu tim itu ada karena kerjasama dari setiap satu sama lain, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Zahra, apakah ada yang ditanggapi? Sudah Kak, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Baik, jika dirasa cukup, karena sesi tanya jawab telah berakhir, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan semoga jawaban dari Kak Musyafa tadi bisa menambah pengetahuan dari teman-teman dan bisa dibuat untuk pegangan untuk teman-teman yang ingin melakukan kepenulisan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari acara ngopi pagi ini. Jadi, KTI di sini merupakan karya tulis ilmiah di mana ada terdiri dari 5 bab susunan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah serta manfaat dan tujuan-tujuan. Bab kedua ada kajian pustaka. Bab ketiga meliputi metode penelitian. Bab keempat pembahasan yang menguraikan hasil penemuan dan pengembangan. Serta yang terakhir bab kelima yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Nah, kemudian untuk cara memunculkan ide yang menarik dari Kak Musyafa, yaitu kita harus rajin mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi kita harus banyak-banyak membaca berita, pengamatan, dan juga bisa mengikuti seminar dan diskusi. Karena pemicu memunculkan ide yang menarik itu berasal di mana-mana, sumbernya banyak sekali.
Kemudian ada strategi tembus nasional dari Kak Musyafa, yaitu yang pertama tertib, gagasan baru, melihat peluang, mengangkat gagasan yang terbaru dan yang tren, kemudian menarik untuk dibaca dan mengajak tim yang solid. Kemudian ada motivasi dari Kak Musyafa, yaitu berkarya untuk mendunia. Jadi kita di sini diajarkan untuk mengubah mindset kita berkarya sampai ke dunia, seperti itu. Baik, semoga dari pemaparan materi Kak Musyafa ini tadi bisa lebih memotivasi kita untuk berkarya dan mencetak prestasi. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Saking asiknya tadi banyak sekali teman-teman yang tanya jawab kepada Kak Musyafa. Banyak ilmu juga yang dapat kita peroleh di pertemuan kali ini. Dan pastinya teman-teman juga paham lebih dalam mengenai kepenulisan. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke depannya. Baik, ada himbauan untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa segera mencari ide yang menarik, diskusi dengan kelompoknya masing-masing, ide apa yang akan dituangkan untuk menulis karya tulis ilmiah. Karena pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan dilatih untuk menulis susunan dari KTI, mulai dari mengembangkan ide, menyusun bab 1, bab 2, sampai juga bab 5. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mengecek jargon ya. Teman-teman masih semangat kan? Masih. Alhamdulillah. Baik, teman-teman mungkin bisa on cam dulu, on mic juga. Ngopi Penalaran 2023. Be smart, Be smart, be confident, be excellent. Sekali lagi ya teman-teman. Ngopi Penalaran 2023. Be smart, be confident, be excellent. Baik, terima kasih dari teman-teman. Sebelum ditutup, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Ya teman-teman on cam semua. Untuk si yang bertugas mungkin bisa di screenshot. Satu, dua, tiga. Udah. Oh, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara Ngopi Penalaran 2023. Terima kasih pula kepada Kak Musyafa selaku pemateri kita yang telah bersedia membagikan ilmunya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
jadi tujuan saat hati terluka. Aku yang jadi obatnya tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit? Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka dan di saat semuanya reda. Kau menghilang begitu saja dan di saat semuanya reda. Kau menghilang begitu saja. It's sour and it's sweet. Sometimes I could be more than what you see. 순진한 표정 무외한 얼굴 뒤엔 욕망 가득한 oh yeah. 보이지 않는 강렬한 달콤한 포장에 가려진 내 taste. So high 내 솔직한 emotion. My type of beautiful distraction. It's sour and it's sweet. Sometimes I could be more than what you see. It must be fantasy, fantasy. 함부로 맛보다가 빠져 recipe. It's sour and it's sweet. 누구나 모두 갖고 있는 B-side. Nothing's wrong with it. 머릿속에 deep side. If you're good, 가릴 수 없는 내 two side. 알 수 없어. So high 내 솔직한 emotion. My type of beautiful distraction. It's sour and it's sweet. Sometimes I could be more than what you see. It must be fantasy, fantasy. 함부로 맛보다가 빠져 recipe. It's sour and it's sweet. 함부로 맛보다가 빠져 fantasy, fantasy. 함부로 맛보다가 빠져 recipe. It's sour and it's sweet. 함부로 맛보다가 빠져 recipe. It must be fantasy, fantasy. 함부로 맛보다가 빠져 recipe. It's sour and it's sweet. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini?
Masuki Valorant dan main sebagai salah satu